Selamat datang di perkuliahan metode penelitian tugas akhir. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Kita akan membahas dan mempelajari tentang konsep dasar penelitian dan outline penelitian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan setelah belajar hari ini mampu menjelaskan berbagai konsep dasar penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, berbagai bentuk karya tulis ilmiah, serta topik penelitian yang relevan dengan program studi mahasiswa. Karya ilmiah. Nah, berikut ada beberapa teori atau konsep dasar tentang karya ilmiah. Yang pertama adalah bahwa karya ilmiah dalam bahasa Inggris atau disebut science paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sementara ada pendapat lagi, itu data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah juga sering disebut sebagai sebuah etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Berikutnya, karya ilmiah itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan aspek ilmiah. Yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah adalah di mana karya tulis itu merupakan karya yang ditulis dan disusun berdasarkan pendekatan dan metode ilmiah yang ditujukan kepada atau untuk kelompok pembaca tertentu. Sementara aspek ilmiah yang harus diperhatikan adalah bahwa karya tulis ilmiah itu harus sistematik. Karya tulis ilmiah itu harus generalisasi. Yang ketiga adalah karya tulis harus memenuhi aspek eksplanasi atau pemaparan. Dan yang keempat, aspek yang harus diperhatikan adalah karya tulis itu harus terkontrol dan bisa dievaluasi. Aspek ilmiah, tadi disebutkan ada 4, yaitu ada sistematik, generalisasi, eksplanasi, dan terkontrol. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bahwa sebuah karya tulis ilmiah itu mengikuti prosedur dan langkah tertentu seperti identifikasi masalah, dihubungkan dengan teori tertentu, kerangka teoritis, hipotesis, pengumpulan data, analisa, dan interpretasi, serta kesimpulan. Itu sistematis, artinya tersistem dengan baik. Nah, sementara dari aspek ilmiah yang kedua adalah generalisasi, adalah bahwa penelitian ini bisa digeneralisasi, bisa disimpulkan, bisa diambil suatu rumusan secara umum. Nah, yang berikutnya adalah eksplanasi. Yang dimaksud dengan eksplanasi adalah bahwa penelitian ini mampu menjelaskan suatu keadaan atau fenomena tertentu. Artinya bahwa penelitian itu memang menjelaskan sesuatu kejadian atau fenomena. Dan yang terakhir adalah terkontrol, yaitu bahwa setiap tahapan yang sudah disusun itu terencana dengan baik, mempunyai standar tertentu, terus ada kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis data. Jadi semuanya tersistem dan terkontrol, serta bisa memaparkan sebuah kesimpulan berdasarkan hasil analisa data. Jenis penelitian, kita mengenal jenis penelitian itu ada beberapa. Salah satunya adalah laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan yang ketiga adalah artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Jadi ada laporan penelitian itu biasanya tahapannya akan diseminarkan atau disimposiumkan, dan yang terakhir adalah dalam bentuk publikasi jurnal. Jenis penelitian di perguruan tinggi itu ada 6. Yang pertama itu laporan, yang kedua adalah makalah ilmiah, yang ketiga adalah makalah ilmiah semesterial, skripsi, tesis, dan disertasi tingkatannya ya. Jadi kalau laporan itu biasanya merupakan uraian tertulis dari hasil pengalaman langsung atau sumber data. Penulis membuat kesimpulan dan menyajikan dasar untuk pembuatan keputusan oleh pembaca. Kadang sebagai syarat mendapatkan jenjang pendidikan diploma. Jadi laporan itu lebih fokus ke vokasi atau diploma.
Nah, berikutnya yang dimaksud dengan makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan informasi data atau hasil penelitian yang ditujukan untuk golongan pembaca, masyarakat tertentu, dan atau pada level tertentu. Misalnya, makalah ilmiah untuk seminar. Berikutnya adalah makalah ilmiah semesterial. Dari katanya atau dari penyebutannya disebut semesterial. Artinya memang biasanya makalah ini bersifat ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dalam pendidikan di setiap semester. Nah, biasanya tujuannya untuk mengembangkan kemampuan analisa atau keterampilan dalam penerapan pelajaran yang diterima. Dan yang keempat adalah skripsi. Skripsi ini adalah untuk jenjang atau level S1 atau akademis, di mana karya tulis akademik, hasil studi atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Penelitian dilakukan di bawah pengawasan pembimbing. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan serata S1. Tesis itu juga sama, laporan penelitian yang dilakukan secara sistematis, sesuai dengan fenomena, sesuai dengan keadaan atau kejadian dan dilakukan penelitian, dan ini menjadi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada strata S2. Dan yang terakhir adalah disertasi, adalah untuk meraih gelar doktor berisi sumbangan baru bagi ilmuwan pengetahuan. Prinsip penulisan terkait tugas ilmiah, karya tulis ilmiah. 1, harus menetapkan pemilihan topik masalah penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga adalah mengorganisasikan naskah. Dan yang keempat adalah penulisan naskah. Jadi urutannya penelitian itu 1 harus ada topik, yang kedua harus ada data dan informasi, selanjutnya harus dilakukan analisa dengan cara mengorganisir naskah, dan terakhir adalah penulisan naskah. Masalah penelitian itu kita harus melihat dari sumber masalah dulu, di mana bersumber dari penulis itu sendiri, bersumber dari orang lain, bersumber dari buku atau referensi bacaan, atau bersumber dari masalah penelitian timbul karena gap antara konsep dan teori yang dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ada ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan atau implementasi, maka perlu dilakukan pengkajian atau penelitian. Tetapi banyak sekali kendala yang dihadapi dalam masalah melakukan penelitian. Ada 5 masalah yang sering kali terjadi. Yang pertama minat, yang kedua mampu, ya, kurang minat, kurang mampu, artinya mampu melaksanakan dari segi materi, konsep, waktu, tenaga, dan dana. Yang ketiga, masalah mudah dilaksanakan dari segi data dan izin. Yang keempat adalah mudah dikembangkan dan dimanfaatkan. Ini adalah keterbatasan masalah-masalah yang sering ditemui. Harus ada minat dulu dari penulis. Yang kedua juga memang butuh waktu, konsep, dana, dan sebagainya. Dan penelitian ini harus mudah dilakukan, dan tentunya harus ada perizinan, dan penelitian ini juga mudah dikembangkan. Dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat, orang banyak. Outline penulisan tugas akhir. Di sini ada beberapa bagian. Outline itu adalah garis besar yang harus disiapkan dalam menulis tugas akhir. Yang pertama, tugas akhir itu harus ada cover. Yang kedua, berikutnya harus ada lembar persembahan, ada lembar pernyataan diri, lembar persetujuan publikasi KI, lembar persetujuan dan pengesahan TA, lembar persetujuan dan pengujian TA, lembar pedoman penggunaan cipta, lembar konsultasi tugas akhir, dilanjutkan dengan kata pengantar, abstrak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, daftar isi, daftar gambar atau grafik, daftar tabel, daftar lampiran. Bagian kedua adalah isi dari tugas akhir tersebut adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Nah, ini adalah outline penulisan tugas akhir. Nanti di akhir perkuliahan Anda akan mendapatkan pedoman atau template tentang penulisan atau outline tugas akhir. Nah, outline ini ya yang jelas kita masuk ke isi, fokus kepada isi, yaitu di bab 1 itu ada subbabnya ada 6, ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 ada 3. Bab 2 itu ada 3, yaitu landasan teori, penelitian terkait, dan kerangka pemikiran.
ada kerangka pemikiran. Dan bab 3 ada 3 jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Dan yang keempat adalah ada gambaran umum perusahaan, ada hasil penelitian, dan yang berikutnya adalah hasil analisa atau pembahasan. Dan itu harus ada solusi dan juga implementasi serta usulan produk. Bab 5 sendiri itu terdiri dari 2, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, inilah pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, tugas Anda adalah mencari menentukan tema atau topik penelitian sesuai dengan kompetensi program studi. Jadi, Anda diminta mendapatkan judul tema sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas dan supaya Anda bisa langsung mengimplementasikan materi yang akan kita bahas. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you. See you next time.